Hidup ini penuh cerita, dan setiap cerita punya jiwa. Dunia ini tak hanya tentang yang tampak, tapi juga tentang yang terasa. Selamat datang di channel Prof. Krishna. Mari kita bercerita, bukan sekadar bicara. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena cerita tak pernah selesai, hanya berpindah dari satu hati ke hati lainnya. Keberadaan Soekarno pada malam itu dianggap dapat menjawab sebagian teka-teki mengenai dalang utama di balik tragedi J30S. Lantas, di manakah Presiden Soekarno saat peristiwa J30S terjadi? Apakah beliau telah mengetahui lebih dahulu mengenai operasi J30S tahun 1965? Kolonel Maulwi Sailan, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa, menjadi salah satu saksi mata yang mengetahui di mana Presiden Soekarno berada pada malam 30 September tahun 1965 hingga dini hari. Kesaksian ini tertulis dalam buku kesaksian tentang Bung Karno tahun 1945-1965. Pada malam Kamis, 30 September tahun 1965, Kolonel Maulwi Sailan sedang sibuk mengawal Presiden Soekarno yang menghadiri resepsi penutupan Musyawarah Nasional Kaum Teknisi Indonesia di Istora Senayan. Malam itu, Letkol Untung yang nantinya menjadi tokoh utama dalam gerakan J30S juga hadir sebagai Komandan Batalion 2 Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Ia turut mengawal Bung Karno di ring terluar. Menurut Manil Martowijojo, Komandan Detasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa saat itu, setelah acara di Istora Senayan, Presiden Soekarno sempat kembali ke Istana Merdeka. Sementara itu, Maulwi Sailan pulang. Dalam buku kesaksian tentang Bung Karno tahun 1945 tahun 1965, diceritakan bahwa setelah berganti pakaian, Bung Karno pergi lagi, secara diam-diam menggunakan mobil berwarna hitam. Mangil turut serta dalam perjalanan tersebut. Sejak pukul 22 WIB hingga pagi, Mangil adalah orang yang paling mengetahui posisi Presiden Soekarno pada malam 30 September tahun 1965. Tidak lama kemudian, Soekarno dan pengawalnya singgah di kediaman Ratnasari Dewi, istri termudanya, di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, pada Jumat pagi, 1 Oktober tahun 1965, sekitar pukul 5 WIB, Bung Karno sudah terbangun. Saat itu, Maulwi Sailan kebingungan mencari keberadaan Soekarno, karena saluran telepon istana terputus. Di samping itu, Bung Karno juga sempat mengunjungi rumah Hartini, istri lainnya. Sementara itu, Letnan Kolonel Untung dan kelompoknya mulai menjalankan aksi mereka. Ketika Mangil mendapat kabar mengenai penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, ia segera bergegas menuju Wisma Yaso. Setengah jam kemudian, ia tiba di sana. Presiden Soekarno, yang sudah mendengar kabar singkat mengenai penembakan di kediaman Jenderal Nasution, langsung meminta Mangil memberikan penjelasan rinci. Namun, Mangil tidak dapat memberikan jawaban lengkap karena keterbatasan informasi yang dimilikinya. Hal ini membuat Soekarno geram dan meminta saran mengenai langkah yang harus diambil. Mangil memberikan dua pilihan, tetap tinggal di Wisma Yaso, atau kembali ke Istana Merdeka. Atas saran Mangil, Presiden Soekarno memutuskan untuk kembali ke istana dengan konvoi pengamanan ketat. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 6.30 WIB. Namun, 10 menit kemudian, saat rombongan melintasi jembatan Dukuh Atas, perjalanan mereka terhenti akibat perintah via radio dari Kolonel CPM Maulwi Sailan. Saat itu, Sailan menerima informasi mengenai keberadaan pasukan tak dikenal di sekitar istana. Keputusan menuju Istana Merdeka berarti menghadapi ancaman besar bagi Bung Karno. Terlebih lagi, usai salat subuh di rumahnya, Maulwi Sailan menerima kabar bahwa telah terjadi penembakan di rumah Yohanes Leimena dan Jenderal Abdul Haris Nasution. Segera putar arah ke Grogol. Saya menunggu di sana, kata Maulwi Sailan melalui radio. Grogol yang dimaksud adalah kediaman Haryati, salah satu istri Bung Karno. Sekitar pukul 0 WIB, Maulwi Sailan menyampaikan kepada Presiden Soekarno bahwa terjadi penembakan di rumah beberapa jenderal. Sementara pasukan tak dikenal mulai mengepung Istana Merdeka. Mendengar informasi itu, Soekarno terkejut. "Ara, kita tetap di sini dulu, Pak. Kami perlu mencari keterangan." Dan menghubungi Panglima Angkatan Darat serta Kodam Jaya untuk menanyakan situasi, jawab Maulwi Sailan. Presiden Soekarno sadar bahwa ia tidak bisa berlama-lama di rumah Haryati. Oleh karena itu, Maulwi Sailan, Mangin, dan Suparto sopir pribadi Soekarno segera berunding untuk mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Dalam buku Maulwi Sailan,
penjaga terakhir Soekarno. Dijelaskan bahwa menurut prosedur Cakrabirawa, ada dua opsi tempat evakuasi Presiden Soekarno dalam keadaan darurat. Pertama, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, karena di sana terdapat pesawat kepresidenan Jetstar C-140. Kedua, pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, tempat bersandarnya kapal kepresidenan. Akhirnya, Presiden Soekarno memutuskan untuk pergi ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 8.30 WIB. Sang proklamator bersama rombongan berangkat ke Halim dan tiba 1 jam kemudian, tepat pukul 9.30 WIB, masih di hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965, saat mobil VW biru tua yang ditumpangi Presiden Soekarno tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Suasana masih relatif sepi, karena tidak ada latihan militer dari personel Angkatan Udara. Presiden Soekarno, yang saat itu ditemani Jaksa Agung Muda Sunario, kemudian menuju gedung Komandan Operasi Korps Angkatan Udara Republik Indonesia. Di tempat itu, Bung Karno bertemu dengan Menteri Panglima Angkatan Udara, Laksamana Madya Omar Dhani. Tidak lama setelah pertemuan itu, 3 perwira Angkatan Darat datang menemui Presiden Soekarno. Mereka adalah Panglima Komando Mandala Siaga, Brigjen Suparjo, serta Mayor Bambang dan Mayor Sukirno dari Kostrad. Selain mereka, tokoh-tokoh utama J-30S seperti Suparjo, Abdul Latif, Harjono Atmojo, dan Letkol Untung juga hadir. Tokoh sipil seperti An, Aidit dan Syam Kamaruzaman pun turut berada di sana. Kehadiran para tokoh ini di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada 1 Oktober tahun 1965 membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam J-30S. Bagaimanapun, Halim sebagai pangkalan udara tentu lebih memungkinkan bagi Soekarno untuk dievakuasi jika Jakarta benar-benar dalam kondisi genting dan tidak aman. Namun, kenyataannya, tanggal 1 Oktober tahun 1965 menjadi titik balik bagi J-30S yang semakin berantakan dan akhirnya bubar. Ketika masih berada di Halim, Brigjen Suparjo melaporkan kepada Presiden Soekarno mengenai insiden penembakan antar pasukan ABRI. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno langsung memerintahkan agar aksi penembakan itu segera dihentikan. Demikian pula, ketika Brigjen Suparjo meminta Bung Karno untuk mendukung gerakan 30 September yang telah direncanakan, Presiden Soekarno dengan tegas menolak dan bahkan mengecam gerakan tersebut. Dalam buku kesaksian tentang Bung Karno tahun 1945 tahun 1965, disebutkan bahwa Soekarno menganggap gerakan itu sebagai upaya kudeta. Akhirnya, setelah meninggalkan markas AWRI Halim Perdana Kusuma, Brigjen Suparjo tampak lesu dan kecewa. Setelah kepergian Suparjo, Bung Karno segera memerintahkan agar seluruh petinggi ABRI dipanggil untuk memberikan laporan yang lebih akurat. Ia memanggil Panglima Angkatan Darat, Panglima Angkatan Laut Laksamana RI Martadinata, Panglima Angkatan Kepolisian Sucipto Judodiharjo, dan Pangdam 5 Jaya Maijen Umarwira Hadikusuma. Menjelang pukul 12 WIB, para petinggi ABRI yang dipanggil mulai berdatangan, kecuali Pangdam 5 Jaya Maijen Umarwira Hadikusuma yang tidak bisa hadir karena saat itu sedang berada di markas Kostrad. Alasan ketidakhadiran Maijen Umarwira Hadikusuma disampaikan oleh Pangkostrat Jenderal Soeharto. Ia mengatakan bahwa seluruh instruksi untuk Angkatan Darat harus disampaikan melalui dirinya karena Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, tidak berada di tempat. Mendengar kabar itu, raut wajah Presiden Soekarno seketika berubah kecewa. Selama pertemuan berlangsung, para perwira berjaga di luar. Ada yang sekadar berbincang, sementara yang lain sibuk mendengarkan siaran radio transistor. Minimnya informasi yang tersedia membuat mereka tidak benar-benar mengetahui situasi di Jakarta. Jalur komunikasi tradisional saat itu masih sangat terbatas. Sementara itu, Letnan Kolonel Untung, sebagai Komandan Gerakan 30 September, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, pada hari Kamis, 30 September tahun 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam tubuh Angkatan Darat. Sejumlah jenderal telah ditangkap, dan alat komunikasi serta objek-objek vital lainnya kini berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Pernyataan tersebut semakin jelas ketika Letkol Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet. Maulwi Sailan kemudian menyimpulkan bahwa peristiwa J-30S merupakan sebuah kudeta. Dalam situasi yang semakin genting, dengan pengawalan ketat,
putra-putri Presiden Soekarno diberangkatkan menuju Bandung menggunakan helikopter untuk menjalankan tugas sehari-hari di Angkatan Darat. Presiden Soekarno menunjuk Jenderal Pranoto Reksosamudro dalam rapat terbatas di rumah Komodor Susanto. Soekarno secara resmi mengangkat Pranoto sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat. Menjelang pukul 18 WIB, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma kedatangan pasukan Angkatan Darat. Belakangan diketahui bahwa mereka adalah pasukan yang sebelumnya mengepung Istana Merdeka dan juga pendukung gerakan 30 September. Namun, mereka tidak diizinkan masuk ke dalam lingkungan Pangkalan dan memilih menunggu di sepanjang jalan Jakarta Bebas. Kedatangan pasukan ini dianggap sebagai ancaman bagi Bung Karno. Oleh karena itu, diputuskan bahwa Presiden Soekarno harus segera dibawa ke Istana Bogor agar tetap dapat memantau perkembangan situasi di Jakarta. Bung Karno pun menyetujui rencana tersebut. Sekitar pukul 20 WIB, Bambang Wijanarko tiba di Halim. Ia melaporkan bahwa Pranoto berada di markas Kostrad, tetapi menolak untuk menghadap Presiden. Selain itu, Bambang juga menyampaikan bahwa Soeharto menginginkan seluruh keputusan terkait Angkatan Darat harus melalui persetujuannya. Mendengar laporan itu, Bung Karno marah. Namun, Bambang tetap menyarankan agar Presiden segera meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma karena paling lambat keesokan paginya, pasukan Kostrad akan menyerbu. Dalam kondisi yang semakin berbahaya, Bung Karno mendapat kabar bahwa pasukan Mayor Sukirno dan Mayor Bambang Supeno telah diberi ultimatum, menyerah kepada Kostrad atau menghadapi serangan. Setiap cerita punya akhir, tapi hidup terus mengalir. Apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin esok jadi kenangan, atau justru awal dari cerita baru. Terima kasih sudah mampir di channel Prof. Krisna. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, karena cerita tak pernah benar-benar usai, hanya berpindah tempat di hati yang berbeda.